Akan belajar tentang karakter. Kita akan belajar tentang karakter di sepanjang bulan Mei, dan hari ini di minggu pertama bulan Mei kita akan belajar tentang belas kasihan. Amin, saudaraku. Tentang belas kasihan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita ikuti pemberitaan firman ini dengan rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kita mendapatkan atau mengalami kuasa firman Tuhan, bukan sekedar informasi saja yang tidak ada kuasanya, tetapi kita mengalami kuasa firman Tuhan. Saudara yang di rumah, siapkan hati saudara juga. Baik, mari kita awali khotbah ini dengan membaca Lukas 10, ayat 25 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ayat 37, jawab orang itu, atau orang ahli Taurat itu ya, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar apa itu belas kasihan. Yang kedua, kita akan belajar bahwa belas kasihan itu adalah karakter Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang eksegesis Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang keempat adalah kesimpulan. Puji Tuhan. Saudara siap? Amin. Puji Tuhan.
Yang pertama, apa itu belas kasihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? KBBI memberikan penjelasan tentang belas kasihan itu. Kata belas kasihan, kata dasarnya adalah belas, yaitu perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Lalu kemudian kita akan belajar dari Alkitab. Saudara-saudara, kata belas kasihan itu dari bahasa Latinnya compassio. Dari bahasa Inggrisnya adalah compassion. Dari kata kerja Yunani splagnisomai. Dan kata splagnisomai ini kata dasarnya adalah splagnon. Oke. Nah, splagnon ini lucunya saudara, kata dasar dari splagnisomai yaitu splagnon ini merujuk kepada usus. Kok bisa? Apa maksudnya? Splagnon ini merujuk kepada usus, pergerakan usus khususnya. Saudara-saudara, harafiahnya diterjemahkan seperti ini. Ketika usus mulai memberi sinyal rasa mules, atau bahasa kerennya adalah kebelet. Ya, saudara. Ketika usus mulai memberikan sinyal rasa mules atau kebelet, rasa mules dan kebelet itu tidak mungkin membuat kita diam saja. Apakah ada dari antara saudara yang ketika usus kita ada pergerakan usus, yaitu mules-mules atau bahasa kerennya kebelet, saudara diam saja, masih asik main HP saja, dan membiarkan rasa mules itu? Nah, saudara, tadi waktu pertengahan praise and worship, Lois memberikan sinyal kepada saya, akhirnya langsung pergi turun diganti oleh Jeremy. itu ada penjelasan lebih hidup lagi. Jadi splagnon ini menunjuk kepada usus, pergerakan usus. Ketika usus memberikan sinyal mules ataupun kebelet, maka orang yang merasakan mules itu tidak mungkin diam saja. Orang itu pasti akan segera atau cepat lari kemana? Ya, ketujuannya ke belakang. Puji Tuhan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaan yang muncul ketika kita melihat penderitaan orang lain. Dan perasaan itu sesegera mungkin membuat kita bertindak meringankan penderitaannya. Amin, saudaraku. Jadi belas kasihan itu perasaan yang muncul ketika kita melihat penderitaan orang lain dan sesegera mungkin bertindak meringankan penderitaan orang tersebut. Haleluya. Saudara-saudara, belas kasihan adalah karakter yang harus terlihat dengan jelas dalam hidup para saksi Kristus. Amin. Tidak mungkin kita menjadi saksi Kristus kalau karakter belas kasihan itu tidak ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini bisa mengikuti yang di rumah? Haleluya, saya yakin Roh Kudus ada di gereja ini dan ada di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Baik, saudara, belas kasihan berbeda, terlalu kecil. Belas kasihan berbeda dengan sekedar empati. Ya, saudara. Belas kasihan itu berbeda dengan sekedar empati. Belas kasihan itu melihat lalu kemudian merasakan, bukan sampai di situ saja, tetapi setelah merasakan
bertindak. Tetapi kalau empati, stop pada ikut merasakan, didominasi oleh perasaan dan emosional sesaat. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat orang lain menderita, lalu kemudian kita hanya, aduh, kasihan banget ya. Kemudian nothing to do, tidak melakukan apa-apa, saudara hanya sekedar empati. Itu bukan belas kasihan. Kalau belas kasihan itu melihat, kemudian merasakan apa yang dialami oleh saudara kita, lalu perasaan itu membuat kita bergerak, bertindak. Itu namanya belas kasihan. Jadi kalau stop sampai hanya merasakan, itu empati namanya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita masuk ke poin kedua, belas kasihan itu adalah karakter Tuhan. Ya, saudaraku. Belas kasihan itu adalah karakter Tuhan. Peristiwa salib merupakan bukti nyata yang menunjukkan belas kasihan merupakan karakter Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan melihat ciptaannya yang sempurna, yaitu manusia jatuh dalam dosa, sesegera mungkin ada meeting di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus menyelamatkan manusia. Dan hasil meeting itu adalah mengirim Yesus sebagai korban penebusan dosa. Amin, saudaraku. Jadi ketika Tuhan melihat manusia itu jatuh dalam dosa, dia tidak diam saja, wis sak karepmu, terserah, itu perbuatanmu sendiri, tanggung sendiri. Enggak, saudara. Tetapi Tuhan langsung memutuskan, saya harus menyelamatkan. Jadi melihat di sini, peristiwa salib itu merupakan bukti nyata yang menunjukkan belas kasihan itu adalah karakter Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan tidak punya belas kasihan, apa jadinya dengan kita? Saudara tidak mungkin ketemu Tuhan di surga. Haleluya. Baik. Ini agak sendet ya. Kenapa berhenti? Belas kasihan adalah karakter Tuhan. Kita mewarisi karakter belas kasihan dari Tuhan saat kita percaya dan hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, belas kasihan itu tidak muncul dengan sendirinya di dalam hidup kita. Manusia dalam keadaan jatuh di dalam dosa, di dalam dirinya tidak ada belas kasihan. Tidak ada. Yang ada adalah egois, memikirkan dirinya sendiri. Boro-boro memikirkan orang lain. Dia asik dengan dirinya sendiri. Saudara, jadi kapan belas kasihan itu ada dalam hidup kita? Pada waktu kita menjadi percaya kepada Yesus dan kita hidup di dalam Kristus, maka belas kasihan yang merupakan karakter Tuhan itu ditaruh di hati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Belas kasihan sudah Tuhan taruh di hati kita. Hidup taat pada perintah Roh Kudus akan mempertajam karakter belas kasihan dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan ketika kita menjadi percaya, lalu kemudian kita menjalani hidup kita, di sana ada proses. Ketika kita menjalani hidup kita taat terhadap perintah Roh Kudus,
maka karakter belas kasihan itu akan semakin tajam. Contohnya, ketika kita menjalani hidup, lalu kemudian kita melihat tetangga kita atau saudara seiman kita sedang ada dalam kesusahan, Roh Kudus bicara kepada kita, tolong dia. Orang yang tidak taat, Roh Kudus sudah berkata tolong dia, lalu kemudian dia menolaknya, maka karakter belas kasihan itu tidak akan tajam-tajam. Kita tidak akan semakin peka. Tetapi ketika Roh Kudus berkata tolong dia, lalu kemudian kita taat, besok lagi Tuhan Roh Kudus katakan tolong dia, lalu kita taat, maka karakter belas kasihan itu akan semakin tajam. Kita akan menjadi orang Kristen yang peka. Jadi hidup taat pada perintah Roh Kudus mempertajam karakter belas kasihan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam eksegesis Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita perlu tahu konteksnya. Saudara, pada waktu kita belajar firman Tuhan, yang tidak boleh dilupakan, kita harus tahu konteks. Ketika kita tidak tahu konteks atau mengabaikan konteksnya, maka kita tidak mungkin bisa belajar firman itu dengan tepat dan benar. Amin. Konteks dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 adalah Yesus menanggapi pertanyaan ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Mencobai itu apa? Mencobai itu adalah orang ahli Taurat ini mau menjebak dengan tujuan untuk mencari kesalahan Yesus. Ada ya sound-sound di belakang, orang sedang ngebor tembok. Nah, saudaraku, mencobai itu artinya menjebak dengan tujuan untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, saudaraku, percakapan ini seharusnya sudah selesai di ayat 28 saat Yesus menunjukkan jalan untuk memperoleh hidup. Ketika ahli Taurat ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu dan sebagainya. Lalu kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, jawabmu itu benar, pergilah dan lakukanlah itu. Sebenarnya percakapan itu sudah selesai sampai di situ. Tetapi ahli Taurat ini rupanya tidak puas. Dia pengen mencoba Yesus dan mencari kesalahan Yesus. Lalu kemudian ahli Taurat ini memunculkan topik baru di ayat 29 dengan berkata, siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku? Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud hal ini. Ayat 29 ini akhirnya menjadi transisi buat Yesus untuk memberikan ajaran tentang belas kasihan. Ya. Ketidakpuasan ahli Taurat ini karena dia belum menemukan kesalahan Yesus, dia memunculkan hal yang baru, menanyakan siapakah sesamaku? Maka ayat 29 ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk sebagai transisi untuk mengajarkan belas kasihan. Dari ilustrasi yang Yesus sampaikan tentang orang Samaria, kita bisa mendapatkan kebenaran tentang belas kasihan. Haleluya, saudara masih bersama-sama dengan saya? Amen. Yang di rumah masih bersama-sama dengan saya? Amin. Kita akan belajar tentang belas kasihan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dari ilustrasi Yesus tentang orang Samaria, kita bisa mendapatkan kebenaran tentang belas kasihan. Yang pertama, belas kasihan bukanlah produk agamawi. Amin. Belas kasihan bukanlah produk
agamawi. Dalam ayat 31 sampai 32 kita mendapatkan di sana ada seorang imam dan orang Lewi. Imam ini kalau sekarang adalah pendeta atau gembala. Ya, pendeta atau gembala. Nah, pendeta atau gembala pasti memiliki pengetahuan firman Tuhan yang tidak ecek-ecek. Ya. Pendeta atau gembala pasti memiliki pengetahuan yang luar biasa. Lewi merujuk kepada kalau waktu perjanjian lama adalah para pelayan di rumah Tuhan. Ya, kalau sekarang ya para pelayan pemusik, WL, singer dan sebagainya itu ya. Nah, saudaraku, perhatikan, orang yang luar biasa memiliki pengetahuan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi kita melihat tadi di dalam ayat yang kita baca, baik imam tersebut maupun orang Lewi tersebut ketika melihat, mereka justru memilih jalan lain, tidak mau menolong. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa jabatan agamawi, pengetahuan firman yang selangit, aktifnya kita terlibat dalam pelayanan, bukanlah jaminan secara otomatis karakter belas kasihan itu aktif dalam diri kita. Amin, saudaraku. Jabatan agamawi kita, baik itu pendeta, diaken, majelis, gembala, pengajar, penginjil, pelayan-pelayan mimbar, pemusik, WL, singer dan sebagainya. Pengetahuan kita yang selangit tentang firman Tuhan tidak secara otomatis menjadi jaminan karakter kita aktif di hati kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Justru seringkali jabatan agamawi, aktifnya kita melayani Tuhan, kita seringkali tidak hati-hati. Justru hal itu menempatkan diri kita lebih dari sesama kita. Nah, kamu cuman jemaat biasa. Saya setiap minggu di depan. Saya adalah WL yang diurapi Tuhan. Saya pemusik yang diurapi Tuhan. Oh, saya seorang pendeta yang laris. Saya seorang pendeta yang besar. Ketika seseorang menempatkan diri lebih dari saudaranya, saya jamin, saya pastikan, karakter belas kasihan itu tidak mungkin aktif atau tajam di dalam orang itu. Kalau kita merasa saya lebih dari orang lain, kesombongan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, yang kedua kita belajar belas kasihan dipertajam dengan kesetiaan kita mempraktekkan kasih. Kita belajar dalam Lukas 10:25 sampai dengan 37. Yang kedua, belas kasihan dipertajam dengan kesetiaan kita mempraktekkan kasih. Dalam ayat 33 kita mendapatkan di sana orang Samaria. Saudara-saudara, orang Samaria itu tidak berinteraksi dengan orang Yahudi atau orang Israel. Karena orang Yahudi atau orang Israel menempatkan orang Samaria itu jauh di bawah mereka. Jadi, enggak mungkin saya berinteraksi dengan orang Samaria. Ya, orang yang oleh orang Yahudi dianggap ditempatkan pada posisi yang rendah itu, tetapi justru Yesus angkat sebagai ilustrasi untuk mengajarkan belas kasihan. Kasih yang terus dipraktekkan akan mempertajam karakter belas kasihan dalam hidup kita. Amin.
praktek kasih. Kita mengasihi. Mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan. Dan ketika kita mempraktekkan kasih setiap hari, itu akan mempertajam belas kasihan kita, karakter belas kasihan kita. Amin. Sebaliknya, ketika kita hanya berhenti di mulut, maka belas kasihan akan tumpul. Seperti imam dan orang Lewi tadi. Kalau berbicara tentang Taurat, berbicara tentang kerohanian atau tentang agama, atau pelayanan kepada Adonai, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, wow, mereka merasa tinggi. Tetapi hanya berhenti pada di mulut saja. Tidak pernah mempraktekkan kasih. Sehingga karakter belas kasihan itu menjadi tumpul. Haleluya. Masih semangat? Amin. Yang semangat katakan haleluya. Yang di rumah katakan haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar belas kasihan meliputi melihat, merasakan, dan berkorban. Pertama, mau melihat. Saudara-saudara, belas kasihan itu pertama menuntut kesediaan kita untuk mau melihat, untuk kita peka terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Saudaraku, apalagi di suasana pandemi yang berkepanjangan ini, saudara-saudara. Tuhan di surga mau melihat anak-anaknya menjadi saksi-saksi yang baik. Ada banyak orang yang kena imbas. Ada banyak orang hidupnya menderita. Dan Tuhan mau melihat dari surga bagaimana anak-anakku. Belas kasihan yang aku taruh di hatinya, apakah itu cukup untuk membuat mereka bersedia untuk memperhatikan keadaan di sekitar. Jadi bukan saja dengan mata, bukan saja melihat dengan mata, tetapi mata jasmani, tetapi juga dengan hati. Mata hati kita. Amin. Tuhan mau kita melihat sekitar kita, apa yang sedang terjadi, bukan saja dengan mata jasmani ini, tetapi juga dengan mata hati kita, saudaraku. Melihat dengan mata hati akan membuat kita berhasil menerjemahkan siapa sesama kita sesungguhnya. Ketika ahli Taurat itu berkata siapa sesamaku, dalam konsep orang Yahudi, sesama mereka adalah orang yang seagama dengan mereka. Orang yang ada hubungan keluarga, orang yang ada pada level sosial sama dengan mereka. Tetapi Yesus menjawabnya dari orang Samaria. Yesus mau menghajar, merontokkan konsep itu. Sesama manusia itu bukan saja yang seagama dengan kita, bukan saja yang ada satu gereja dengan kita, satu denominasi dengan kita, atau berada pada strata sosial yang sama dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus katakan sesamamu manusia itu semua manusia. Tidak peduli sama agamanya, tidak peduli apakah ada itu sama di gereja, enggak peduli itu. Konsep sama agama, sama gerejanya, sama status sosialnya, bagi Yesus tidak penting. Sesama kita, saudara-saudara, adalah semua orang yang diciptakan Tuhan. Kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, saudara, kita akan melihat, saudaraku yang seagama dengan aku mana yang menderita saat ini. Kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, maka kita hanya akan dituntun untuk bisa menolong sesama kita yang segereja mungkin.
Tetapi ketika kita melihat dengan mata hati kita, kita akan bisa menerjemahkan kasih dengan benar. Kasih Kristus itu untuk semua orang. Enggak peduli gerejanya sama atau tidak, enggak peduli agamanya sama atau tidak. Itulah sesamamu. Mereka harus menikmati belas kasihan dari Tuhan melalui kita. Tuhan taruh karakter belas kasihan dalam hati kita supaya setiap orang yang merupakan sesama kita menikmati belas kasihan dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan di titik itu Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jangan mau kasih sembako, agamamu apa? Jangan mau kasih sembako, kamu gerejanya sama dengan saya apa enggak? Amin, saudaraku. Mau atau bersedia peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita dan melihat dengan mata hati kita. Yang kedua adalah mau atau bersedia merasakan belas kasihan yang bekerja aktif dalam hati, menempatkan kita pada posisi yang sama dengan sesama kita yang sedang menderita. Amin, saudaraku. Bersedia merasakan belas kasihan yang bekerja aktif. Kalau kita berkata ada belas kasihan yang Tuhan taruh, belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hatiku itu sedang bekerja dengan aktif, maka kita harus menunjukkan kita mau, kita bersedia menempatkan diri kita pada posisi yang sama dengan sesama kita yang sedang menderita. Kita ada pada posisi mereka. Kita benar-benar merasakan apa yang mereka sedang rasakan saat itu. Kita harus bersedia merasakan, menempatkan diri kita pada posisi sesama kita atau saudara kita yang sedang menderita. Amin. Yang berikutnya adalah bersedia berkorban. Katakan berkorban. Bukan saja bersedia melihat dengan hati, bukan saja bersedia merasakan, menempatkan posisi kita pada posisi saudara kita yang menderita, tetapi harus dilanjutkan, kita bersedia berkorban. Karena apa tadi kita belajar? Kalau berhenti pada ikut merasakan saja, itu hanya empati. Tapi belas kasihan itu bukan saja ikut merasakan, tetapi juga mau berkorban. Kita benar-benar bisa merasakan apa yang sesama kita rasakan. Kita pasti tidak diam saja. Pada waktu kita benar-benar merasakan apa yang sesama kita sedang alami, kalau kita tidak berpura-pura ikut merasakan, maka perasaan itu sudah pasti akan mendorong kita. Amin. Kita tidak akan diam saja. Saudaraku, kalau kita menempatkan diri kita, benar-benar menempatkan diri kita pada posisi sesama kita yang sedang menderita, kita pasti tidak akan diam saja. Kita pasti mau berkorban. Ingat, stop pada melihat, merasakan, bukanlah belas kasihan, tetapi empati. Dan ingat, belas kasihan tadi dari kata dasar Yunaninya adalah splagnon, yaitu pergerakan usus. Adakah di antara kita yang ketika mules dan kita diam saja? Saya rasa, saya jamin tidak akan ada. Pada waktu kita mules, kebelet.
kita tahu apa yang harus kita lakukan, benar? Kita pasti akan langsung lari. Di mana toiletnya? Benar kan? Benar nggak? Nggak ada orang yang sedang ngeblet, dia mengatakan malah berhenti di tempat duduk atau malah hihi, saya sedang mules. Nggak ada. Dia tahu kalau usus ini sudah memberi sinyal mules, maka dia pasti sesegera mungkin dia tahu, oh toiletnya di sana, saya harus ke sana. Bertindak, saudara. Belum sampai kesimpulan. Saudara, ikut merasakan apa yang saudara kita rasakan, lalu kemudian bertindak. Saudaraku, saya mau mengingatkan dari khotbah ini, DNA KBC adalah kita adalah komunitas penyembah benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah komunitas yang melayani secara total. KBC bukan saja aktif atau sibuk dalam urusan-urusan rohani, tetapi KBC ada, Tuhan taruh DNA untuk juga mengurusi hal-hal jasmani. Dalam artian adalah KBC ada, dia harus menjadi saluran belas kasihan dari Tuhan untuk orang lain. Ketika KBC ini lahir, ketika Tuhan memberikan visi kepada saya, lalu kemudian saya ceritakan kepada istri saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengendaki saya dan istri menggembalakan lagi, saya tidak mau gereja itu miskin. Saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mau mengulangi lagi atau merasakan lagi sebuah penggembalaan yang susah. Saudara-saudara, saudara perlu tahu bahwa saya berada di Kawah Chandra di Muka 18 tahun dalam pelayanan perintisan yang tidak ada support dari mana saja, tidak ada dukungan dana dari mana saja, bahkan untuk dalam tanda petik untuk makan pun susah. Lalu kemudian ada anak pertama, pergumulan untuk menyekolahkan anak, itu pun juga merupakan pergumulan yang luar biasa, saudara. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa artinya kemiskinan, aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa artinya kelaparan, aku tahu apa artinya kenyang. Saudara, saya mengadopsi apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Saya pun tahu hal itu. Saya tahu, saya merasakan dengan benar. Saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman pelayanan saya yang ada di perintisan-perintisan, yang ada di desa-desa, jauh dari hingar-bingar kota ini. Saudara-saudara, mereka berada di garis depan. Ketika mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka pun juga harus di saat yang sama bergumul untuk bagaimana saya bisa makan. Bagaimana saya harus menyekolahkan anak. Saudara, di sana ada banyak orang-orang atau hamba-hamba Tuhan di garis depan yang memenangkan jiwa, mereka memberikan hidup mereka. Saya tahu persis apa yang mereka alami. Saya tahu persis apa yang mereka rasakan, sebab saya berasal dari sana, saudara-saudara. Itu sebabnya saya berkata, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk mengembalakan lagi, maka Tuhan, ini permintaan saya, Tuhan harus memberkati pelayanan pengembalaan kami. Kenapa? Supaya kami bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di perintisan. Itu sebabnya, saudara,
Mari tingkatkan kapasitas kita dalam berkorban untuk Tuhan. Saudara-saudara merupakan jemaat yang luar biasa. Saya memuji, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara-saudara adalah jemaat yang tidak perlu bahasa Belanda itu obyak-obyak. Itu bahasa Jawanya. Disuruh-suruh ya untuk berkorban, tapi saudara sudah berkorban. Tetapi dari mimbar ini saudara, saya mengajak kita semuanya. Kita semuanya itu artinya bukan saja saudara, tetapi saya ikut di dalamnya. Saya dan saudara, mari tingkatkan kapasitas kita dalam memberi. Persembahan-persembahanmu, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, apa saja, saudara, berikan itu kepada Tuhan. Melalui KBC ini, apa yang saudara berikan, saudara tidak bisa menjangkau hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok yang bergumul tiap hari. Tetapi dengan uangmu, uang kita bersama, kita bisa menolong, meringankan mereka. Amin, saudaraku. Dan puji Tuhan, saudara, meskipun gereja ini belum besar, saya berbangga di hadapan Tuhan. Karena sudah menyalurkan dan menolong hamba-hamba Tuhan di perintisan. Bukan saja hamba-hamba Tuhan di perintisan, saudara, menolong juga memang orang-orang yang perlu kita tolong. Tidak peduli itu jemaat atau bukan. Saudara-saudara, gereja ini sudah menyalurkan dan menolong mereka. Jadi setiap persembahan saudara yang masuk, baik melalui rekening gereja maupun saudara yang ada di gereja ini memasukkan di kotak, semua dikelola dengan takut akan Tuhan. Karena itu jangan ragu, jangan khawatir, persembahanmu semuanya dipertanggungjawabkan dengan takut akan Tuhan, kepada Tuhan. Ada pendeta yang ketika kita bantu langsung WA saya, telepon saya, mereka tidak henti-hentinya berterima kasih. Padahal uang segitu itu kalau untuk kita yang di kota, saudara, untuk ngopi-ngopi 1-2 orang selesai ya Pak Rino ya. 1, 2, 3 orang selesai. Tetapi ketika itu kita kirimkan ke sana, dia telepon, terima kasih Pak Gembala, terima kasih. Dia sebut saya Pak Gembala. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih. Ada satu lagi yang telepon bahwa hari itu, saudara, hari itu di mana kami menyalurkan dana misi, hari itu mereka sedang berdoa kepada Tuhan supaya ada berkat dan mereka bisa makan. Wow, saudara, hati saya menangis. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Gereja ini meskipun belum besar, sudah membangun dasar yang benar. Saudara, mari kita bangun pelayanan ini dari dasar yang benar. Nanti kalau Tuhan izinkan gereja ini besar, maka kita akan menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, belas kasihan tidak ada dengan sendirinya di hati kita, tetapi belas kasihan ditaruh oleh Tuhan. Belas kasihan adalah karakter Tuhan yang ditaruh di hati kita. Berikutnya, belas kasihan akan semakin tajam jika kita setia mempraktekkan kasih. Amin. Yang berikutnya, compassion will produce action. Belas kasihan itu pasti akan menghasilkan sebuah tindakan. Amin. Amin, saudaraku. Pada waktu Alkitab mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka kita bisa memastikan bahwa ketika Alkitab mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka kita akan melihat langkah berikutnya Tuhan Yesus bertindak. Amin. Melihat orang buta, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu kemudian dia bertindak menjamah dan menyembuhkannya. Compassion will produce action. Amin. Jadi belas kasihan itu menghasilkan sebuah tindakan. Menjadi saksi Kristus bicara tentang menyalurkan belas kasihan Tuhan
kepada sesama kita. Amin. Sesama kita adalah semua orang yang sama-sama diciptakan Tuhan. Itulah sesama kita. Kalau mau nolong orang, tidak perlu tanya agamanya, tidak perlu tanya gerejanya apa, tidak perlu tanya apakah kamu begini, enggak. Tetapi belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hati kita, harus kita salurkan pada setiap sesama kita, yang memang harus ditolong. Itulah saksi Kristus. Tanpa adanya belas kasihan, tidak mungkin bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.